Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kronologis atau asal mula perang Rusia vs Ukraina. Ketegangan Rusia dan Ukraina yang menyeret Amerika Serikat dan NATO menjadi topik hangat pekan ini. Rusia yang disebut Intel Barat akan menyerang Ukraina. Ini berdasarkan penumpukan pasukan Rusia di perbatasan negara tersebut yang juga tertangkap citra satelit. Disebutkan ada lebih dari 100.000 lebih pasukan disiagakan Rusia di 3 titik, termasuk di Crimea dan negara lain dekat Ukraina, Belarusia. Dr. Robert Farley, pengajar studi keamanan dan diplomasi di The Peterson School di Amerika Serikat mengatakan, konflik Rusia dan Ukraina memang bisa jadi awal mula Perang Dunia III. Titik nyala yang memungkinkan untuk perang kekuatan besar di tahun 2022 terletak di sepanjang perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Tulisnya dalam artikel 1945. Hal ini terjadi karena kedekatan Ukraina dengan Barat. Ya, Ukraina yang dulu bukanlah Ukraina yang sekarang. Dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih suka merapat ke Barat dan berikhtiar menjadi bagian NATO. Dulu waktu Perang Dingin sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman Perang Dingin. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia II selesai memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Uni Soviet bersama Cina adalah musuh dari Amerika Serikat dan negara barat lainnya dalam Perang Dingin. Negara komunis era Perang Dingin digolongkan sebagai blok timur, sementara yang anti-komunis berada di blok barat. Di sekitar Eropa untuk melawan negara komunis, Amerika Serikat dan kawan-kawan mendirikan NATO. Dan di sekitar Asia Tenggara, Amerika Serikat mendukung Pakta Pertahanan Asia Tenggara Southeast Asia Treaty Organization atau disingkat SEATO. Uni Soviet dan sekutunya tentu saja membuat Pakta Pertahanan sendiri. Pada 14 Mei 1955, mereka membangun Pakta Warsawa. Setelah adanya fakta-fakta pertahanan blok barat vs blok timur itu, terjadi perlombaan senjata antara dua kubu. Kedua blok kerap terlibat dalam perang saudara di Asia dan Afrika. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Amerika Serikat menjadikan Islam garis keras sebagai ancaman dunia, namun NATO tak pernah bubar. Rusia sebagai inti penting dari Uni Soviet itu tetap menjadi negara besar dan kuat. Di zaman Presiden Vladimir Putin, Rusia juga terlihat menakutkan bagi negara-negara barat. Meski Perang Dingin sudah lama dianggap selesai, permusuhan Amerika Serikat dengan Rusia masih ada. Rusia yang pernah satu rumah di masa lalu dalam negara Uni Soviet, tampak cemburu kedekatan Ukraina dengan negara barat. Hubungan Rusia tengah Ukraina memanas sejak tahun 2014. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea dan mendukung separatis di Provinsi Tenggara Donetsk dan Luhansk untuk menentang pemerintah Ukraina. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Kiev juga mengatakan Moskow telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Kemudian berlanjut di Desember 2021, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina. Beberapa hari kemudian, tepatnya 17 Desember,
Rusia mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat, termasuk meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Namun hal ini tak digubris NATO. Pada Januari 2022, Biden meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Amerika Serikat akan menanggapi dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina. Kedua pria itu berbicara di telepon untuk membahas persiapan serangkaian pertemuan diplomatik yang akan datang, guna mengatasi krisis tersebut. Pada 10 Januari, pejabat Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Jenewa untuk membicarakan diplomatik meski tak terselesaikan, karena Moskow mengulangi tuntutan keamanan yang menurut Washington tidak dapat diterima. Pada 24 Januari, NATO menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dengan menghadirkan lebih banyak kapal dan jet tempur. Beberapa negara barat mulai mengevakuasi staf kedutaan yang tidak penting dari Kiev, dan Amerika Serikat menempatkan 8.500 tentara dalam siaga. Lusanya 26 Januari, Washington menyajikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan keamanan Rusia. Mereka mengulangi komitmen terhadap kebijakan pintu terbuka NATO sambil menawarkan evaluasi yang berprinsip dan pragmatis atas keprihatinan Moskow. Pada 27 Januari, Biden memperingatkan kemungkinan invasi Rusia pada Februari. Amerika Serikat dan Rusia berdebat tentang krisis Ukraina pada sesi tertutup khusus Dewan Keamanan PBB pada 31 Januari. Sementara itu, laporan media barat pada Senin 14 Februari 2022 mengatakan bahwa Rusia akan menyerang Ukraina 16 Februari 2022. Ini berdasarkan sumber yang mengetahui pembicaraan Biden dengan sekutu. Hal ini juga dikatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mereka memberitahu kami bahwa 16 Februari akan menjadi hari penyerangan, katanya. Namun ia cukup pesimis dengan hal itu. Ia malas meminta warga Ukraina bersatu di 16 Februari dengan mengibarkan bendera nasional dan menggunakan spanduk kuning dan biru. Bak Gayung bersambut. Selasa 15 Februari 2022, Putin menjawab pesimisme Ukraina. Ia mengonfirmasi kalau Kementerian Pertahanan Rusia telah menarik tentara dan prasarana dan sarana pendukung dari perbatasan Ukraina. Hal itu disampaikan Putin dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow. Putin mengatakan Rusia tentu saja tidak menginginkan perang dan siap mencari solusi. Kami siap untuk bekerja sama lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi, ujar Putin seperti dilansir AFP. Penarikan pasukan Rusia yang disebut Rusia sepertinya belum membuat Barat tenang. Dalam komentar terbarunya, NATO menyebut masih ada penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina. Kami telah mendengar tanda-tanda dari Moskow, tetapi sejauh ini kami belum melihat adanya penurunan eskalasi di lapangan, kata Kepala NATO Jens Stoltenberg pada Rabu 16 Februari 2022. Sebaliknya, tampaknya Rusia melanjutkan pembangunan militer mereka. Ia mengatakan pernyataan Rusia masih harus dibuktikan. Ia berjanji NATO akan terus memantau pergerakan Rusia di sekitar Ukraina. Jika mereka benar-benar mulai menarik pasukan, itu sesuatu yang akan kami sambut. Tapi itu masih harus dilihat, katanya lagi. Hal sama juga dikatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia memperingatkan serangan Rusia masih sangat mungkin. Ia menuturkan Washington dan sekutunya belum memverifikasi penarikan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan Ukraina. Ia mengingatkan lagi fakta bahwa Rusia memiliki lebih dari 100.000 pasukan yang mengelilingi Ukraina, termasuk di Belarusia.